semuanya, perkenalkan nama saya Safira Natasha dengan NIM 6670230113. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan ini saya ingin menjelaskan materi tentang Sistem Politik Indonesia pasca Pilpres tahun 2024. Dan ini ialah materi yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak semuanya. Sistem politik di Indonesia pasca Pilpres tahun 2024 yang dianggap penting karena untuk membangun fondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi sangatlah penting bagi demokrasi di Indonesia, salah satunya untuk budaya politik maupun sistem pemerintahan negara. Dan kini, konsolidasi juga bersifat substansial. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita jalani dan kita lalui pada pemilu tahun 2024 yang lalu, bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat karena adanya pemanfaatan teknologi yang membuat Indonesia menuju demokrasi matang untuk tahun 2029. Kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat, mulai dari generasi muda sampai generasi tua. Kedua generasi tersebut ikut antusias untuk melaksanakan pesta demokrasi. Maka dari itu, perkembangan teknologi sangatlah bermanfaat bagi pemilihan umum dan juga bermanfaat bagi sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, pasca Pilpres tahun 2024 yang memiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak 3 paslon yang membuat pemilu tahun 2024 sangatlah menarik karena banyaknya pembelajaran yang dapat kita ambil serta banyaknya isu ataupun kasus yang membuat masyarakat geram dan menarik gairah masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemilu tahun 2024. Selain itu juga banyak banget perjalanan yang sudah kita lalui dan sudah kita jalankan pada pemilu tahun 2024. Nah, seperti awal mulanya Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana Bapak Presiden Joko Widodo merespon usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum Partai PDIP yang ingin menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun, Bapak Jokowi justru memilih pulang ke Solo setelah dirinya tak lagi menjabat menjadi presiden di Indonesia. Kata Bapak Presiden Joko Widodo seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis tanggal 5 bulan 10 2023, berita dari Detik News. Bapak Presiden Joko Widodo juga memutuskan untuk menjadi petani biasa di kampung halamannya dibandingkan Bapak Presiden Joko Widodo disuruh untuk menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, keluarnya Bapak Presiden Joko Widodo dari partai politik PDIP serta dilanjutkan oleh keluar anak sulung dan tadi keluarnya Presiden Joko Widodo dari partai politik PDIP serta dilanjutkan dengan keluarnya anak sulung serta menantunya, yakni anak sulungnya bernama Bapak Gibran Rakabuming Raka dan menantunya yakni Bapak Bobi Nasution, yang membuat Ketua PDIP geram akan hal tersebut serta menganggap bahwa terdapat perpecahan partai politik akibat keluarnya satu keluarga hanya untuk mendukung anak sulung Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut serta maju di dalam pemilu tahun 2024 menjadi calon wakil presiden pasangan nomor urut 02 bersama Bapak Prabowo Subianto. Selain itu juga berita dari anak bungsu Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, yang tiba-tiba ikut di dalam dunia perpolitikan. Yang awalnya Kaisang Pangarep hanya tertarik pada dunia bisnis, namun Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Bapak Joko Widodo, ikut serta terjun ke dalam dunia perpolitikan. Dan
Kaisang Pangarep malah justru memilih Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan menolak tawaran dari Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bergabung ke dalam partai politik PDIP. Nah, dari situ membuat banyak masyarakat bingung akan hal yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo dan membuat banyak kritik ataupun saran dari masyarakat Indonesia terhadap keluarga Presiden Joko Widodo. Dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang memilih Gibran untuk menjadi wakilnya dan maju ke dalam pemilu tahun 2024 serta menjadi pasangan calon nomor urut 02 yang membuat masyarakat berpikir bahwa yang direncanakan oleh Presiden Jokowi ialah melakukan dinasti politik. Selain itu juga muncul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah umur syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga membuat Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan umum tahun 2024, yaitu terdapat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, setelah keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat banyaknya paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 03 tidak terima terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua paslon tersebut tidak terima dan menganggap bahwa terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Prabowo Subianto, diakibatkan karena terdapatnya keluarga dari Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam Mahkamah Konstitusi sehingga menganggap bahwa terdapat Mahkamah Konstitusi ada hubungannya dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga banyaknya kritik saran yang dikeluarkan oleh masyarakat maupun perkataan yang telah dikeluarkan oleh netizen bahwa terdapat mahkamah keluarga, yaitu bukan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga yang seperti dikatakan oleh paslon nomor 03 di dalam berita MKRID, sehingga paslon nomor urut 03 yaitu Bapak Ganjar Pranowo ingin menggugat kecurangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tim hukum nasional Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhammad Iskandar berharap sengketa ini berakhir dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang PSU tanpa menyertakan calon wakil presiden nomor urut 02 yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan jika PSU dilakukan ataupun dilaksanakan, maka cawapres nomor urut 2 itu harus diganti dengan yang lain. Siapapun itu dan dilaksanakan jujur, adil, bebas, tanpa ada kecurangan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, paslon nomor urut 01 yaitu Bapak Anies Baswedan menyindir kepada paslon nomor urut 02 yaitu Bapak Prabowo Subianto tentang kode etik pada saat debat ketiga Pilpres tahun 2024. Karena Bapak Anies Baswedan menganggap bahwa Bapak Prabowo melakukan penyalahgunaan kekuasaan serta memanfaatkan kekuasaan dari putra bungsu Presiden Bapak Joko Widodo karena Bapak Prabowo ingin memenangi pemilu tahun 2024. Selain itu juga paslon nomor urut 01 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Caimin serta
Paslon nomor urut 03 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD berpendapat bahwa nilai untuk kinerja Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dengan memberikan nilai 5 dari pasangan calon nomor urut 03 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan nilai 11/100 dari nomor urut 01 yaitu Bapak Anies Baswedan yang dianggap bahwa kinerja Menhan, Menteri Pertahanan itu buruk. Dan calon presiden nomor urut 01 meminta untuk paslon nomor urut 02 agar dibukakan soal pertahanan negara Indonesia. Kedua pasangan calon yang menggugat penyalahgunaan kekuasaan tersebut menganggap bahwa Gibran memakai karpet merah untuk menjadi cawapres 2024 dan ikut ke dalam pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu pada nomor urut 02 yakni pasangan Prabowo dan juga Gibran. Namun, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141/PUU strip XX1/2023 antara lain menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU. Hingga pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum menetapkan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024, kata Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari di kantor KPU RI daerah Ibu Kota Jakarta. Bapak Hasyim Asyari juga menjelaskan bahwa Bapak Prabowo dan Bapak Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga setelah penetapan dari Mahkamah Konstitusi terhadap sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 PHPU Presiden 2024 yang menjadikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran menang dan sah untuk menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga membuat paslon urut nomor 03 Bapak Ganjar Pranowo yang juga ikut hadir mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres tahun 2024. Bapak Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada pemenang selaku pemenang Pilpres tahun 2024, namun Bapak Ganjar tidak menyebutkan nama untuk pasangan yang terpilih. Dilanjutkan dengan kehadiran tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01 yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar yang menyampaikan keterangan kepada Pers Ari Yusuf Amir menyampaikan pihaknya menghormati seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Serta ditutupnya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bapak Hasyim Asyari menyampaikan terhadap
pokok permohonan, baik permohonan yang diajukan oleh pasangan 01 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, dan pasangan 03 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD itu dinyatakan bahwa semua pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, konsekuensinya ialah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Sebagai konsekuensi yang ketiga, sambung Bapak Hashim, maka naskah KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah. Karena naskah KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah berlaku, tegas Bapak Hashim. Sebagaimana yang sudah diketahui dalam sidang keputusan sengketa Pilpres tahun 2024 yang digelar pada Senin tanggal 22 April 2024 bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Bapak Anies dan Bapak Muhaimin serta Bapak Ganjar dan juga Bapak Mahfud. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan untuk seluruhnya, kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Soehartoyo. Nah, dari hasil pemilu tahun 2024 menyadarkan kita untuk diperlukannya transparansi dan juga akuntabilitas sebagai kunci untuk membangun kepercayaan publik. Nah, yang kedua yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan mempekerjakan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing serta memperbaiki persolidaritasan partai politik yang ada di Indonesia, serta memperkuat kepastian hukum, dan yang terakhir yaitu memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda untuk lebih melek ke arah politik, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis dengan matang untuk tahun 2029 dan juga untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara emas, yaitu negara maju untuk tahun berikutnya. Berikut materi yang sudah saya sampaikan, dan saya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata, pengucapan salah kalimat, ataupun salah pengertian dan ataupun salah informasi serta salah penyebutan nama ataupun gelar yang sudah saya sampaikan pada materi Sistem Politik Indonesia Pasca Pilpres tahun 2024 tersebut. Maka dari itu saya ingin mohon maaf, dan berikut ialah materi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan tentang sistem politik Indonesia pasca Pilpres tahun 2024. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya terdapat sedikit cuplikan untuk kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang sudah terpilih menjadi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden tahun 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka yang menang dan terpilih untuk menjadi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Maka dari itu, berikut ialah cuplikan yang bisa saya kasih untuk kalian semua. Dan selamat untuk presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Semoga amanah untuk menjalankan tugasnya. Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas.